Halo para bos, balik lagi sama Minbis, Mimin Bisnis di channel Ngurus Bisnis. Tempatnya kita bedah gimana cara dapat cuan dari drama kehidupan orang lain. Minbis mau nanya nih, pernah nggak lu ngebayangin mau nikah tapi temen lu dikit? Atau temen lu banyak tapi kelakuannya kayak dajal semua? Nggak ada yang bisa diandalin buat jadi bridesmaid atau groomsman yang bener. Pernah kan, lu pengen nikahan lu kelihatan megah, pengiringnya cakep-cakep, bajunya seragam, dan mereka pinter bantuin lu pas lagi ribet. Tapi realitanya, temen lu malah sibuk bungkus makanan atau malah telat datang. Nah, di New York sana, ada bisnis gila yang namanya professional bridesmaids alias jasa pengiring pengantin bayaran. Minbis serius, ini bukan cuma teman sewaan buat nemenin makan bakso. Mereka ini profesional yang lu bayar mahal buat pura-pura jadi sahabat lama lu di hari pernikahan. Mereka bakal dandan cantik, berdiri di samping lu, megangin gaun lu, bahkan bikin pidato yang mengharukan sampai tamu undangan nangis. Padahal mereka baru kenal lu minggu lalu lewat kontrak materai. Gila nggak tuh? Lu bayar orang buat acting jadi sahabat demi foto Instagram yang sempurna. Tapi jangan salah, bisnis ini di Amerika lagi laku keras. Kenapa? Karena orang New York itu sibuknya minta ampun, dan mereka lebih milih bayar profesional daripada pusing ngurusin teman sendiri yang banyak drama. Di video kali ini, Minbis bakal bedah abis gimana sih operasional bisnis sahabat palsu ini, berapa cuan yang masuk ke kantong mereka. Dan yang paling penting, kalau bisnis ini buka di Indonesia yang katanya menjunjung tinggi kekeluargaan, kira-kira laku nggak? Atau malah bakal kena julid tetangga karena ketahuan nyewa temen? Haha, kita bahas semuanya secara blak-blakan. Stay tune, jangan di-skip atau lu bakal nikah sendirian tanpa pengiring. Pemain paling top di bisnis ini namanya Jen Glantz lewat perusahaannya Bridesmaid for Hire. Dia nggak cuma jual orang buat berdiri di pelaminan, tapi dia jual asuransi ketenangan pikiran buat pengantin yang lagi stres berat. Minbis kasih tahu ya harganya. Satu orang pengiring bayaran di New York itu tarifnya mulai dari 15 juta sampai 75 juta rupiah per acara. Itu buat satu orang ya. Bayangin kalau pengantinnya mau gengsi dan nyewa 5 orang sekaligus. Minbis rasa mending duitnya buat beli bakso sekecamatan. Tapi ya itulah New York, gengsi nomor 1. Apa aja kerjaan mereka? Bukan cuma dandan cantik terus tebar pesona para bos. Mereka itu kayak secret agent. Mereka dilatih buat hafal sejarah hidup pengantin. Biar kalau ditanya tamu, nggak keder. Mereka yang meganin tisu pas lo nangis. Mereka yang ngatur tamu rese yang mulai mabok. Sampai mereka yang mastiin catering lo nggak telat. Intinya, mereka adalah asisten pribadi yang nyamar jadi sahabat. Kenapa bisnis ini laku? Karena di kota besar kayak New York, banyak orang yang sukses karir tapi nggak punya waktu buat sosialisasi. Pas mau nikah, baru sadar temennya cuma si Siri atau Alexa. Daripada pelaminannya sepi kayak kuburan, mending bayar profesional. Hasilnya, foto di Instagram kelihatan punya banyak circle keren, padahal semuanya kontrak profesional. Kerennya lagi, kerahasiaan mereka itu nomor 1. Mereka punya kode etik, haram hukumnya ngaku kalau mereka itu bayaran. Kalau ada yang tanya, mereka bakal bilang, oh kita teman SMA yang baru ketemu lagi, atau kita teman satu kantor lama. Aktingnya harus dapat Oscar para bos. Inilah yang disebut menjual ilusi kebahagiaan. Pelajarannya buat para bos, bisnis ini membuktikan kalau ada celah di antara kebutuhan emosional dan gengsi sosial. Semakin tinggi level gengsi sebuah lingkungan, semakin besar peluang buat lo jualan penyempurna gengsi tersebut. Lo nggak jualan orang, lo jualan skenario pernikahan sempurna. Sekarang kita bicara realita di tanah air. Kalau para bos nekat buka jasa professional bridesmaids atau pengiring pengantin bayaran di Indonesia, nasibnya gimana? Jawaban Minbis, peluangnya gila banget. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa Minbis bilang peluangnya gede? Karena Indonesia itu juaranya gengsi dan pesta pura-pura. Kita ini bangsa yang kalau nikahan, undangannya bisa ribuan orang. Masalahnya, seringkali pengantin itu capek ngurusin teman-temannya yang malah lebih rempong daripada yang nikah. Lu bayar jasa profesional, mereka kerja, mereka rapih, dan mereka nggak bakal minta bungkus rendang buat dibawa pulang. Apalagi buat kaum society di Jakarta atau Surabaya.
Mereka butuh orang-orang yang penampilannya good looking, pinter bahasa Inggris buat nyambut tamu ekspatriat, dan jago pegang ekor gaun yang panjangnya sampai ke parkiran. Kalau lu bisa nyediain pengiring yang speknya kayak model, tapi kerjanya kayak event organizer, para bos bakal kebanjiran order. Tapi dengerin Minbis, tantangan terbesarnya cuma satu, mulut tetangga. Di Indonesia, kalau ketahuan sahabat lu itu bayaran, wah bisa jadi bahan gibah 7 turunan. Makanya, kalau mau buka bisnis ini di sini, kerahasiaan adalah produk utama lu. Kontraknya harus super ketat, kalau bocor, denda miliaran. Kesimpulannya, bisnis jasa pengiring pengantin ini adalah bukti kalau di balik pernikahan yang sempurna, seringkali ada drama yang dikelola secara profesional. Sekian bedah bisnis sahabat palsu dari Minbis hari ini. Jangan lupa like, komen lo mau nggak bayar orang buat jadi temen lu. Dan pastinya subscribe biar hidup lu nggak sesepi jomblo karatan. Minbis pamit, salam sukses, jangan lupa nikah beneran ya.